Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi yang menceritakan Nabi Isa alaihi salam. Biasa di akhir tahun di bulan Desember pasti ribut, ada yang suka memprovokasi tentang mengucapkan Natal. Di antara mubalek pun berbeda, ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Nah, kalau kita mungkin tidak sampai ke sana, dalam arti yang jelas Nabi dan para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, tidak ada satupun di antara mereka yang mengucapkan selamat Natal, dan juga tidak pernah menyampaikan, memberitahu kepada para umatnya untuk mengucapkan itu. Nah, coba kita perhatikan poster berikut nih. Kebetulan saya menemukan ada yang ngirim di beberapa grup WA. Bertahun-tahun kita membaca lam yalid wa lam yulad di dalam surat Al-Ikhlas, yang artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Namun di akhir tahun ia mengucapkan selamat atas kelahiran anak Allah. Kontradiksi yang sangat nyata. Nah, sebetulnya kalau kita sudah meyakini lam yalid wa lam yulad, nah sebetulnya secara otomatis kita tidak boleh mengakui orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah mempunyai anak, karena keyakinan mereka bahwasanya Isa adalah anak Tuhan, padahal dalam keyakinan kita Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, maka ketika kita mengucapkan selamat, maka secara tidak langsung kita mengakui Tuhan itu mempunyai anak, itu kan. Nah, kalau kita sangat jelas dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, Allah itu lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak juga tidak diperanakkan. Nah, maka secara otomatis kita dilarang mengucapkan suatu keyakinan kalau Tuhan itu mempunyai anak. Nah, itu gampangnya begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi Allah sangat murka ketika ada yang meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Di dalam surat Maryam ayat 88 92, wa qalu takhadzar rahmanu walada, dan mereka mengatakan, yang dimaksud adalah orang Yahudi Nasrani, mengatakan Allah yang Maha Rahman itu mempunyai seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idza, sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat munkar. Takadus samawatu, hampir-hampir langit, yatafattorna, pecah. Jadi dikarenakan ada yang mengatakan Allah mempunyai anak, hampir-hampir langit pecah, minhu, dikarenakan ucapannya itu. Watan syakul ardu, bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung menjadi runtuh, dikarenakan ucapannya itu anta aulir rahmani walada, karena mereka mendakwakan, mengatakan bahwasanya Ar-Rahman, Allah yang Maha Kuasa, mempunyai anak. Subhanallah amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak layak, tidak sepatutnya bagi Allah itu mempunyai seorang anak. Nah, ini di Qur'annya jelas, jadi kita dilarang keras meyakini bahwasanya Allah mempunyai anak. Nah, karena Natal itu keyakinan mereka adalah lahirnya anak Tuhan sekaligus juga menjadi Tuhan. Nah, maka itu adalah keingkaran, kemungkaran yang sangat nyata. Nah, begitu, gampangnya begitu. Maka kita tidak perlu ikut mengucapkan toleransi
Quran sudah sangat jelas, ngilakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, saling menghormati, tidak saling mengganggu. La ikraha fiddin, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan di dalam beragama, jelas. Kemudian kemarin beberapa minggu yang lalu yang juga sudah pernah kita bahas, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kalian menghina orang-orang yang menyembah selain Allah juga sesembahannya. Karena apa? Fa yasubbullaha atawatan bi ghairi ilmin, karena mereka akan membalas menghina Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Nah, di ayatnya sudah sangat jelas masalah toleran. Kita tidak boleh saling mengganggu, kita saling menghormati kalau sudah masalah keyakinan, karena namanya keyakinan itu tidak bisa dipaksa. Namanya juga yakin, kalau tidak yakin ya tidak mau ikut. Nah, kalau yakin nah barulah dia ikut. Nah, maka konsep di dalam Islam, ya, beragama itu adalah lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam memeluk satu agama. Nah, begitu, itu pembuka. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita mempelajari Al-Quran, memperhatikan di dalam Al-Quran ada 18 ayat yang menyebut nama Nabi Isa secara langsung. Tapi kalau menyebut dengan gelar, dengan hanya predikat saja, nah banyak itu. Tapi yang langsung disebutkan Isa, nah itu ada 18 ayat. Nah, di antaranya yaitu perumpamaan penciptaan Nabi Isa. Nah, kita tidak usah ragu, tidak usah bingung bagaimana Nabi Isa bisa lahir tanpa bapak. Nah, ketika ada pertanyaan yang demikian, maka Allah memberitahukan, menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa indallahi, di sisi Allah, kamathali Adam, sebagaimana Adam, khalaqahu min turabin, Allah menciptakan Adam itu langsung dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman, berkata kepada tanah itu jadilah manusia, Adam, fayakunu, maka jadilah Adam. Ini sangat mudah bagi Allah untuk melakukan apapun yang dikehendaki. Nah, menciptakan Isa sudah ada seorang wanita, nah, tinggal Allah menghembuskan ruhnya melalui malaikat. Nah, jadilah Isa, maka jadilah. Nah, maka kalau kita memperhatikan penciptaan manusia itu kan ada 4. Adam, manusia pertama kali yang diciptakan tanpa laki-laki, tanpa perempuan, karena diciptakan oleh Allah secara langsung dari tanah. Kemudian Hawa diciptakan hanya karena ada laki-laki, yaitu Nabi Adam. Nah, di dalam riwayat Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Sebagian tulang rusuk Nabi Adam diambil oleh Allah. Nah, kemudian kun fayakun, jadilah Siti Hawa. Kemudian yang ketiga adalah Isa alaihi salam, yang diciptakan melalui seorang wanita tanpa seorang laki-laki. Allah juga sama berfirman kun fayakun, maka terciptalah Nabi Adam. Cuma sudah melalui proses. Siti Maryam juga hamil dulu beberapa saat, tapi hamilnya tidak diceritakan berapa bulan. Nah, kemudian kita semua yang secara normal manusia memang melalui seorang laki-laki dan perempuan, suami istri yang menikah, kemudian melakukan hubungan suami istri, lahirlah manusia. Itu manusia secara umum. Yang berbeda hanya 3 tadi, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa. Nah, selain itu semuanya melalui proses yang normal. Nah, kemudian diceritakan di dalam Al-Quran tentang proses lahirnya Nabi Isa, karena ini ayatnya agak panjang.
Kita baca aja terjemahnya di dalam surat Maryam ayat 17 nanti sampai ayat 33, agak panjang ceritanya. Nah, biar kita tahu, yang mungkin yang membaca Al-Quran sekaligus membaca artinya mungkin sudah tahu, tetapi kadang sebagian kita hanya membaca Al-Qur'annya untuk artinya kadang kita tidak memperhatikan, kecuali yang paham bahasa Arab akan tahu. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Jadi Siti Maryam awalnya ya mengasingkan diri, berkhalwat, dia tidak menjauh dari kampungnya, jadi ke sebelah timur dari kampungnya. Kemudian dia membuat tabir untuk melindunginya, kalau bahasa kita ya tenda lah, yang biar tidak dilihat oleh orang banyak, juga untuk melindungi kalau panas. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril, kepadanya, yang menjelma menjadi manusia yang sempurna, seperti kita, tidak kelihatan kalau dia malaikat. Maka Maryam pun takut, siapa ini kamu kok tiba-tiba masuk, karena ceritanya tiba-tiba masuk ke tendanya Maryam. Maka Maryam pun berkata, sesungguhnya aku berlindung darimu kepada Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa. Maka ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, di sini jadi Jibril diutus oleh Allah untuk memberitahukan Maryam bahwasanya Siti Maryam akan mendapatkan seorang anak yang suci. Kemudian Maryam menjawab, bagaimana aku mempunyai seorang anak, padahal belum pernah ada seorang lelaki pun yang menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi Allah sudah memutuskan, mentakdirkan bahwasanya Nabi Isa akan dilahirkan oleh seorang perawan suci, yaitu Maryam. Maka Maryam pun mengandung. Nah, ketika yang mengandung, maka ia menyisihkan, semakin menjauh dari kampungnya, karena secara psikologis dia juga malu, karena tidak semua orang tahu bagaimana dia bisa mengandung. Dia menyisihkan dari kampungnya, menyisihkan diri dengan kandungannya ke tempat yang jauh, di kebun kurma, Maka rasa sakit akan melahirkan memaksa dia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia sampai berkata, karena juga sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang berat, dia mengasingkan diri dari kampungnya, dia tidak membawa bekal, tidak ada makanan, tidak ada minuman, betul-betul sesuatu yang sangat menyiksa. Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Sampai Siti Maryam pun mengatakan, andaikan aku mati itu lebih baik, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi dengan kehendak Allah, ada sungai yang mengalir, yang bening, yang airnya bisa diminum langsung. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu, maka niscaya pohon kurma itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak. Secara nalar tidak mungkin pohon kurma yang begitu kuat, yang begitu kokoh digerak-gerakkan oleh seorang wanita yang hamil, tidak akan mungkin jatuh. Tetapi itulah sebagai suatu usaha harus. Sebetulnya andaikan Allah
langsung memerintahkan kepada pohon kurma, jatuhkanlah buahmu, bisa. Nah, tapi disitulah manusia harus berusaha. Jadi kalau secara fisik kayaknya tidak mungkin jatuh, tetapi disitulah ada nilai usaha manusia. Kemudian setelah Nabi Isa lahir, di sini di dalam riwayat dijelaskan diperintah untuk menggoyangkan pohon kurma tadi di dalam riwayat setelah lahirnya Nabi Isa. Setelah lahir dalam kondisi lemah, tidak ada makanan apapun, nah maka Maryam diperintahkan untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma. Nah, maka setelah Nabi Isa lahir, jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pada hari ini. Maka Maryam pun membawa anak itu kepada kaumnya, digendong, membawa anak pulang ke kampungnya dengan membawa anak. Nah, kaumnya pun kaget, berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat munkar, wahai saudara perempuan Harun. Ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan juga ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Jadi saking herannya penduduk kampung, Maryam kok tiba-tiba punya anak, kan? Maka Maryam pun menunjuk kepada anaknya, memberi isyarat untuk bertanya kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Nah, maka tiba-tiba Nabi Isa pun bisa berbicara, meskipun dia masih dalam ayunan, masih sangat kecil, baru beberapa hari dilahirkan. Nah, tapi itulah takdir Allah, kekuasaan Allah, meskipun bayi sudah bisa berbicara. Jadi dalam cerita ada 3 bayi yang bisa berbicara, tetapi di dalam Al-Quran ada 2 yang diceritakan, kemudian satunya ada dalam hadis. Yang pertama ini Nabi Isa, kemudian yang kedua Ashabul Uhdud, dicerita di dalam surat Al-Burud, ketika waktu itu ceritanya penduduk yang Islam yang dibakar oleh raja karena dia tidak mau mengakui rajanya sebagai Tuhan. Nah, setelah api menyala di dalam Uhdud, parit, semuanya yang tidak mau beriman kepada raja dilemparkan ke parit yang apinya menyala-nyala tadi, disuruh terjun sendiri. Nah, kemudian ada seorang ibu yang ragu karena dia menggendong seorang bayi, dia kasihan dengan bayinya, dia sebetulnya sudah mau menjatuhkan diri, tetapi dia kasihan dengan bayinya. Nah, karena ibunya ragu-ragu untuk menjatuhkan diri ke dalam api, maka bayi itu kemudian berbicara, wahai ibu, jangan ragu-ragu, jatuhkanlah dirimu dan aku ke dalam api. Nah, itu kemudian dia jatuh, menjatuhkan diri ke dalam api. Kemudian bayinya Juret, Juret itu seorang yang sangat alim, seorang yang sangat tekun dalam beribadah, tapi suatu saat dia mengecewakan ibunya. Cerita ini kalau panjenengan membaca kitab Riyadhus Shalihin, nah di sana diceritakan hadisnya. Nah, ceritanya suatu saat si Juret ini dipanggil oleh ibunya, tapi dia waktu itu karena sedang sholat, dia tidak menjawab, tapi dia sebetulnya ragu apakah memenuhi panggilan ibu atau dia membatalkan sholat sunnahnya. Nah, akhirnya dia melanjutkan sholat sunnahnya. Nah, tapi ibunya jengkel, terlalu jengkel. Oh, kamu nanti akan digoda oleh seorang pelacur, kamu nanti akan disusahkan oleh seorang pelacur. Nah, itu nah betul, akhirnya tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang mengaku kalau dia hamil karena Juret. Nah, maka para penduduk pun heboh, karena bagaimana Juret bisa berbuat serong padahal dia terkenal orang yang sangat alim. Nah, kemudian Juret kemudian bawa wanita itu dan bayinya. Nah, maka bayinya pun
akhirnya dibawa kepada Juret. Nah kemudian Juret bertanya kepada bayi itu, kamu anaknya siapa? Nah, karena Juret memang seorang yang alim, nah doanya dikabulkan oleh Allah. Nah maka bayi itu pun akhirnya mengatakan, aku adalah anaknya si Fulan, bukan anaknya Juret. Nah itu 3 bayi yang bisa berbicara. Nah lanjut di sini. Berkata Isa, nah tadi jadi Siti Maryam memberi isyarat untuk bertanya langsung kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Nah ini bukan anak Allah tetapi hamba Allah, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat, menunaikan zakat. Jadi salat, zakat itu juga syariat yang diperintahkan Allah kepada Bani Israel. Jadi Nabi Isa juga salat, juga membayar zakat. Selama aku hidup, madum tu hayya, di dalam ayatnya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nanti Nabi Isa akan turun lagi ke bumi. Nah ini ceritanya kelahiran Nabi Isa yang sekaligus menjelaskan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga seorang rasul, bukan anak Tuhan. Nah, begitu menurut keyakinan Islam. Menurut keyakinan Nasara, nah itu tentunya berbeda. Nah maka kita harus yakin dengan apa yang ada dikabarkan di dalam Al-Quran. Berikut, Nabi Isa tidak disalib. Nah, beda dengan keyakinan Nasara, bahwasanya Nabi Isa disalib karena untuk menebus dosa anak Adam. Nah, Qurannya sangat jelas, wa qaulihim, dan perkataan mereka, yaitu para tentara Romawi, inna qatalna al-masih ibna Maryam, sungguh kami telah membunuh al-masih, yaitu Isa anak Maryam, Rasulullah, seorang Rasul Allah. Jadi mereka pun mengatakan Rasul Allah, jadi bukan Tuhan, Rasul. Jadi kaum Nabi Isa pada zamannya tidak ada satupun yang menyembah Nabi Isa, termasuk juga orang Romawi yang selalu mengejar-ngejar Nabi Isa. Mereka mengakui Isa itu Rasulullah, dan tidak ada satupun cerita, satu riwayat bahwasanya pengikut Nabi Isa, para murid-muridnya yang dikenal dengan Hawariyun, itu menyembah Nabi Isa. Tidak ada satupun riwayat. Nabi Isa disembah jauh masanya setelah Nabi Isa wafat. Di selama Nabi Isa masih hidup, tidak ada satupun yang menyembah Nabi Isa. Nah begitu. Nah, karena di sini orang Romawi pun mengatakan Rasulullah, Isa itu adalah Rasulullah. Nah kemudian Al-Quran membantah, wa ma qataluhu, mereka tidaklah membunuhnya, wa ma salabuhu, tidak juga menyalibnya, walakin subbihalahum, tetapi seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa lahum, atas mereka. Ada seseorang yang wajahnya diserupakan Nabi Isa, mereka pun meyakini itu adalah Nabi Isa. Nah di situ ini keyakinan kita menurut berdasarkan Al-Quran. Jadi kita harus yakin Nabi Isa tidaklah disalib. Karena apa? Karena di dalam Injil pun dijelaskan mati disalib itu adalah mati yang hina. Kok aneh, anak Tuhan yang dianggap Tuhan kok matinya disalib, padahal itu adalah kematian yang hina. Nanti insya Allah akan saya sebutkan ayatnya. Jadi mati disalibku di dalam Injil itu termasuk mati yang hina yang tidak boleh.
Berikut, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Jadi mereka betul-betul tidak yakin sebetulnya apakah yang dibunuh itu Isa atau bukan. Malahum min bihi min ilmin, mereka sama sekali tidak meyakini, sama sekali tidak yakin kalau yang dibunuh itu Isa sebetulnya. Ilat tiba adzon, kecuali mereka hanya mengira-ngira, kecuali mereka hanya menyangka-nyangka. Wa ma qataluhu yakinan, mereka juga tidak yakin membunuhnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa itu di sisinya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah adalah maha perkasa lagi maha bijak. Nah, ini jadi keyakinan kita, Nabi Isa tidaklah disalib. Nah, Nabi Isa diangkat ke langit. Id qala Allah, ingatlah ketika Allah berfirman, berseru kepada Isa, ya Isa, wahai Isa, ini mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkanmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu di sisiku, wa mutahhiruka, dan aku mensucikanmu, minal ladzina kafaru, dari orang-orang yang kafir. Jadi dibersihkan, disucikan dari perbuatan kotor mereka yang ingin membunuh. Allah tidak ingin nabinya dikotori dengan dibunuh oleh mereka. Nah, maka Allah mengangkat di sisinya dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Di para pengikut Nabi Isa, nah derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang kafir nanti sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepadakulah kalian semua akan kembali, fa'ahkum bainakum, dan aku akan memberi putusan di antara kalian, fima kuntum fihi tahtalifun, pada apa saja yang kamu perselisihkan. Jadi apa yang diperselisihkan oleh umat manusia di dunia, nah nanti akan diputuskan dengan yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Nanti tentunya pengadilan yang sebenar-benarnya. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi makna mutawaffika itu di dalam ayat ini bukan dalam arti mematikan seperti manusia mati dicabut nyawanya, tetapi maknanya adalah tidur yang sangat panjang, sebagaimana tidurnya Ashabul Kahfi di dalam gua yang 309 tahun. Kalau Nabi Isa tentunya lebih panjang, karena makna yatawaffakum, nah itu juga bisa dalam arti adalah tidur. Wa huwallazi yatawaffakum bil lail. Nah, ini di antara ayat yang apa maknanya tidur, ya yatawaffa yang artinya tidur bukan mati. Dan dialah Allah yang telah mewafatkanmu, maksudnya menidurkanmu, bil lail, di waktu malam. Jadi Nabi Isa belum mati, itu cuma ditidurkan dalam waktu yang panjang di sisi Allah, di langit sana, wallahu alam tempat yang sebenarnya di mana. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha, dialah Allah yang mencabut jiwa ketika matinya. Nah, kalau di sini yatawaffa yang pertama artinya memang mencabut, memegang ruh manusia semuanya akan kembali kepada Allah. Walati lam tamut, nah di sini, dan yang mewafatkanmu tapi tidak sampai mati, fi manamiha, ketika tidur. Nah, di bahasa Al-Qur'annya pun tidur itu yatawaffa. Jadi tapi maksudnya kalau ada istilah manam, nah berarti tidur. Jadi ketika tidur jiwa kita juga ditarik oleh Allah, tetapi akan dikembalikan lagi ketika kita bangun. Nah begitu. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa bukan berarti mati seperti kita, tetapi ditidurkan yang panjang, karena Nabi Isa diangkat dengan jasadnya. Tapi karena kalau yang mati jasadnya tidak diangkat, jasadnya tetap di bumi, kemudian
ruhnya yang diangkat, tetapi Nabi Isa ruh dan jasadnya diangkat ke langit. Nah, itu bedanya nggih. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian berikut Al-Qur'an sangat jelas nggih mengatakan di sini nggih. Di Nabi Isa pun ditanya oleh Allah, tapi di sini tidak diceritakan kapan. Nah, konon nanti nggih, ketika di pengadilan Nabi Isa akan ditanya oleh Allah. Di sini. Baik qala Allah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa anak Maryam. Jadi di dalam Al-Qur'an sangat jelas nggih, Isa adalah anak Maryam, bukan anak Tuhan. Sangat banyak nggih, ayat yang menyatakan begitu. A anta qulta, apakah engkau pernah mengatakan linnasi kepada manusia, kepada pengikutmu, ittakhiduni wa ummi, jadikanlah aku dan ibuku ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Nabi Isa ditanya oleh Allah, qala, maka Nabi Isa pun menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma yakunuli, tidak layak bagiku, an aqula ma laisa li haqqun, untuk mengatakan sesuatu yang tidak hak, yang bukan hakku. Ma laisa li bihaqqin, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu, jikapun aku mengatakan, faqad alimtah, engkau juga pasti mengetahui ya Allah. Jika aku mengatakan demikian, pasti engkau juga mengetahui. Nah, kita terjemahnya aja langsung. Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Nah, itu di Nabi Nabi Isa yang jelas sama sekali tidak pernah mengatakan kalau Nabi Isa minta disembah ataupun ibunya juga disembah sebagai Tuhan selain Allah. Nah, nanti di akhirat, nah itu juga akan ada pengadilan nggih. Di dalam riwayat Ibnu Katsir ketika meriwayatkan ini, nah orang Nasara mengatakan, iya Nabi Isa dulu mengatakan kalau dia adalah Tuhan, anak Tuhan yang aku harus menyembah. Nabi Isa sangat marah. Dalam ceritanya Ibnu Katsir, dalam hadisnya, Nabi Isa sangat marah sampai rambutnya memanjang, yang sangat panjang, yang dipegang oleh para malaikat. Nabi Isa sampai bergetar badannya. Nabi Isa sangat marah waktu ceritanya. Sayang hadisnya belum saya sebutkan di sini. Nah, kemudian diminta kalau bahasa kita di cross check, dipertemukan antara Nabi Isa dengan kaumnya. Nah, ternyata kaumnya tidak punya bukti kalau Nabi Isa pernah mengatakan yang demikian tadi, kalau Nabi Isa pernah mengatakan untuk disembah. Nah, dikonfrontir lah kalau bahasa kita, di Nabi Isa dengan kaumnya yang belakangan dikonfrontir, apakah betul pernyataan kaumnya kalau Nabi Isa minta disembah. Nah, Nabi Isa mengatakan tidak pernah sama sekali. Nah, mereka tidak punya bukti juga kalau Nabi Isa pernah mengatakan minta disembah. Maka akhirnya digiringlah mereka ke neraka. Nanti kalau panjenengan membaca ayat ini di dalam tafsirnya Ibnu Katsir, nah cerita itu ada di sana dalam sebuah hadis. Hadis, ceritanya hadis, karena masalah gaib, nah sumbernya harus hadis. Nah, kemudian ayat yang terakhir, sebetulnya masih banyak yang saya kira cukup untuk ayat yang saya kira sudah jelas kedudukan kita, kedudukan Nabi Isa di dalam Islam. Nabi Isa adalah Rasulullah. Nabi Isa sama sekali tidak pernah memerintahkan kaumnya untuk disembah.
dan tidak ada satupun riwayat pengikut Nabi Isa waktu itu pernah menyembah Nabi Isa. Nah, Qur'annya dalam ayat yang lain dengan tegas mengatakan laqad kafara, sungguh kufurlah, kafirlah alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallaha thalisus salasah, Allah itu adalah tiga dalam satu, satu dalam tiga, trinitas lah bahasa kita. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, dan tidak ada ilah kecuali ilah yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ nggih, di ayatnya sangat jelas nggih. Nah, kemudian hadis mengenai Nabi Isa, tapi juga tidak semuanya saya sampaikan, hadis-hadis yang populer saja nggih. Yaitu diantaranya nanti Nabi Isa akan turun kembali nggih. Dan turun kembali kemudian memimpin kaum muslimin, bukan memimpin kaum Yahudi Nasrani, tetapi memimpin kaum muslimin. Dari Jabir bin Abdillah, riwayat Imam Muslim nomor sekian dan Imam Ahmad nomor sekian, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada di antara umatku, yuqatiluna alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah, di antara umatku yang berperang membela kebenaran sampai hari kiamat. Qala fayanzilu Isa ibnu Maryam, kemudian turunlah Nabi Isa alaihi salam. Fayaqulu amiruhum, maka berkatalah pemimpin kaum mukminin, ta'al sholli lana, kemarilah salat bersama kami untuk menjadi imam. Maksudnya fayaqulu, kemudian Nabi Isa menjawab, la, tidak, inna ba'dakum ala ba'din umara, sesungguhnya di antara kalian adalah pemimpin sebagian yang lain, takrimatallahi hadhil ummah, sebagai penghormatan Allah kepada umat ini. Di riwayat ini Nabi Isa tidak mau menjadi imam, tetapi di riwayat yang lain Nabi Isa kadang menjadi imam, ya mungkin kadang menjadi imam, kadang tidak, ya. Dan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, Muslim dan juga beberapa perawi lain, bersumber dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, layu sikanna, hampir-hampir dalam waktu dekat lagi, ayan zila fikum, akan turun di antara kalian Ibnu Maryam alaihi salam, Nabi Isa anaknya Maryam alaihi salam, hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Fayak sirus salib, nah, dia nanti akan mematahkan kayu-kayu salib. Di bahasanya memang mematahkan kayu salib, tapi kalau saya memanainya bukan mematahkan secara zahir, mendatangi seluruh gereja di dunia, kayaknya tidak mungkin. Tapi yang dimaksud adalah membatalkan keyakinan kalau Nabi Isa disalib. Aku tidak pernah disalib, nah begitu, aku tidak pernah disalib. Nah, jadi mematahkan kayu-kayu salib. Di sini terjemahnya apa? Menghancurkan salib. Kalau yaksiru kan mematahkan. Wayaktulul khinzir, dan membunuh babi. Nah, kalau saya juga memahaminya bukan membunuh secara fisik, secara zahir, tetapi mengharamkan babi, karena mereka sekarang ini babi itu boleh, menghalalkan babi, padahal di Injilnya sangat jelas babi itu haram, tetapi para pendetanya membolehkan memakan babi. Cuma di Injil terjemahnya ditambah babi hutan itu haram, padahal di dalam redaksi aslinya tidak ada kata-kata babi hutan. Tapi dalam Injil yang asli, bukan yang asli juga ya, karena tidak ada yang asli, cuma Injil yang berbahasa Inggris itu masih mengatakan swine, babi, tetapi di Indonesia terjemahnya sudah babi hutan, padahal babi hutan itu bahasa Inggrisnya bukan swine tapi buat, kalau tulisan bahasa Inggrisnya pur, sangat jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Di mereka itulah yang dimaksud Al-Quran, mereka merubah-rubah ayat-ayat Allah. Nah, padahal
di Injilnya mereka sangat jelas babi itu haram, tapi mereka malah makan babi. Wa yada'ul jizyah, mereka Nabi Isa juga membatalkan pajak. Tidak ada pajak. Pajak itu bagi non muslim yang di negara Islam sebagai uang keamanan, karena orang Islam sudah ada kewajiban zakat, juga ada infak, ada sedekah, maka tidak boleh ditarik pajak. Nah, pajak itu adalah kepada non muslim sebagai uang keamanan. Wa yafidhul mal, nah pada waktu itu harta sangat melimpah, makmur, kondisi sangat makmur, kata layak baluhu akadun, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah karena semuanya sudah merasa cukup, maka tidak perlu menerima sedekah karena memang orang yang cukup, orang yang kaya tidak boleh menerima sedekah juga zakat. Nah, maka untuk mencari orang yang mau menerima zakat, yang mau menerima sedekah sulit karena semuanya sudah kaya, semuanya sudah makmur. Saya kira demikian, karena waktunya sudah mendekati, tinggal 1 menit untuk menunggu waktu isya, tetapi hadisnya sebetulnya masih sangat banyak. Saya kira cukup, karena kaitannya tadi di akhir tahun biasanya ada yang ribut mau mengucapkan Natal atau tidak. Nah, maka kalau saya sebagai seorang muslim tidak perlu, karena toleran adalah saling menghormati, kita tidak mengganggu. Tadi lakum dinukum waliyadin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.